Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi yang sekarang ini mengenai faktor dan kelipatan suatu bilangan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengecek kehadiran dari siswa. Yang pertama, Muhammad Henry Satriawan. Hadir. Yang kedua, Muhammad Robi Al-Fisarin. Hadir. Oke, baik. Semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Ya, Pak. Oke, sekarang kita akan lanjut. Tapi sebelum kita lanjut ke materi yang sekarang ini mengenai faktor dan kelipatan suatu bilangan, saya akan mengulas sedikit agar siswa mengingat kembali materi yang saya berikan pada minggu yang lalu, di mana materinya yaitu bentuk-bentuk dari pecahan. Sana ada desimal pecahan, ada pecahan campuran, dan lain sebagainya. Itu saja dari pengulasan materi yang sebelumnya. Sekarang kita akan lanjut saja ke materi faktor dan kelipatan suatu bilangan. Sebelum kita mulai, mungkin dari siswa ada yang tahu sebelumnya mengenai faktor dan kelipatan suatu bilangan ini? Belum, Pak, belum. Baik, kalau belum, saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor suatu bilangan dan kelipatan suatu bilangan. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan faktor suatu bilangan, di mana faktor suatu bilangan ini merupakan suatu bilangan yang bisa diperoleh dengan menentukan bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Maksudnya di sini dari faktor satu bilangan ini kita akan membagi bilangan tersebut dengan bilangan lainnya hingga habis. Cirinya itu, ciri kuncinya dari faktor suatu bilangan ini membagi bilangan tersebut dengan bilangan yang lain hingga habis, atau semua bilangan asli itu yang habis membagi sebuah bilangan yang lain. Contoh misalkan bilangan angka 6. Dapat bilangan angka 6 ini dapat habis dibagi oleh bilangan 6, 3, 2, dan 1. Gimana caranya kita mengetahui bilangan ini faktornya 6, 3, 2, dan 1? Caranya itu kita membagi. Jadi 6 bagi
1 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Dan 6 bagi 6 sama dengan 1. Inilah caranya mencari faktor suatu bilangan. Kita membagi hingga habis. Oke. Sampai sini apakah sudah paham, Nara? Paham. Mungkin dari anak-anak bisa mengusulkan angka bilangan mana yang mau dicari. Saya 1. Coba banyak bilangan angka 8. Oke. Bilangan 8. Caranya yaitu kita membagi 8 bagi 1 sama dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. 8 bagi 8 sama dengan 1. Dari hasil pembagian yang saya tulis di papan ini bisa kita lihat faktor dari bilangan akar 8 ini yaitu 8, 4, 2, dan 1. Inilah cara sederhana untuk mencari faktor suatu bilangan dengan membagi. Oke, sampai sini sudah mengerti mengenai faktor suatu bilangan. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, mungkin ada pertanyaan mengenai faktor suatu bilangan dari Yusuf. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada. Ya, silakan. Misalkan apakah kelipatan suatu bilangan dengan faktor suatu bilangan mempunyai isi perbedaan atau gimana? Bisa dijelaskan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab atau menjelaskan perbedaannya. Sini sangat jelas perbedaannya. Sangat jelas ada perbedaan. Di mana perbedaan kalau kelipatan suatu bilangan ini kalau faktor suatu bilangan ini ditentukan dengan membagi bilangan asli dengan bilangan yang lainnya. Sedangkan kalau kelipatan suatu bilangan ini ditentukan dengan mengalihkan bilangan asli dengan bilangan lainnya. Jadinya bisa kita lihat dari perbedaannya itu membagi dengan mengalihkan. Kedua, kelipatan suatu bilangan
Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai kelipatan suatu bilangan. Jadi yang dimaksud dengan kelipatan suatu bilangan bisa kita artikan di sini sebagai hasil kali bilangan asli dengan bilangan yang lain. Yang dimaksud dengan bilangan asli yaitu angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini saya sudah memberikan contoh cara mencari dari kelipatan suatu bilangan. Kita akan menggunakan bilangan 3. Ini kita mengambil bilangan 3. Cara mencarinya yaitu dengan mengalihkan angka 3 ini dengan bilangan asli seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini bilangan asli. Bilangan asli. Bilangan asli ini kita akan mengalihkan dengan bilangan 3. Bilangan 3 ini yang ini. Ini bilangan 3. Caranya itu kita kalikan 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. 5 kali 3 sama dengan 15. Dari contoh yang ada di papan ini bisa kita mengambil kesimpulan bilangan kelipatan angka 3 ini adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Inilah hasil dari kelipatan bilangan 3 yaitu yang ini. Inilah cara kita mencari kelipatan suatu bilangan. Intinya caranya itu bilangan asli ini kita mengalihkan dengan bilangan yang lainnya. Bisa seperti yang saya bilang tadi itu bilangan 3. Berarti bilangan 3 ini kita akan mengalihkan dengan bilangan asli. Bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Inilah caranya mencari. Mungkin gimana, siswa udah paham mengenai kelipatan suatu bilangan? Oke, kalau paham, sekarang kita akan lanjut saja ke saya akan memberikan tugas, tapi tugas ini dikerjakan di sini dan dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti masing-masing dari kedua kelompok itu akan maju menjawab di papan. Setelah itu saya akan memberikan tugas kembali untuk dikerjakan di rumah. Baik, anak-anak, sekarang saya akan memberikan tugas. Silakan kerjakan untuk kelipatan bilangan 2 ini. Silakan dikerjakan. Bagi. Nah, sudah selesai mengerjakan? Sudah, Pak. Baik, langsung saja dari perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan
mengerjakan hasil. Silakan. Lipatan dua. Itu bilang. Sudah. Oke, terima kasih. Saya kira anak-anak sudah sangat paham mengenai kelipatan suatu bilangan. Paham. Saya kira cukup mengenai faktor dan kelipatan suatu bilangan. Sebelum saya akhiri, saya akan simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi bisa kita simpulkan faktor suatu bilangan adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut, dan kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan asli dengan bilangan lainnya. Saya kira cukup sampai di sini. Sebelumnya saya akan memberikan PR untuk anak-anak. Silakan kalian mencari kelipatan dari 10 dan 20 dan dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas untuk membaca doa, mungkin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya kira cukup kita belajar untuk pagi ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.